itu dia kan pakai kop surat. Benar. Kalau ternyata kan kop suratnya nggak ada, bentuknya bagaimana, kan gitu. Saya kan bentuknya surat kertas, ada logonya, PT CCK, dan kop suratnya resmi lah ya. Benar. Ada stempel, ada tanda tangan, iya. dan sebagainya. Iya. Jadi online sign ini ya mungkin kita mendapatkan satu hal yang baru ya. Hal yang baru yang belum saya dapatkan di tanggal 20 Desember hal yang baru. Oke. Mungkin saya bisa membacakan hal ketiga hasil rekomendasi putusan ya. Bahwa dari surat tersebut pada poin 1 di atas tampak bahwa saudara Edric Tanaka tidak mau diketahui keberadaannya. Terbukti dari kepala surat yang seharusnya menunjukkan di mana surat di mana surat tersebut dibuat. Ternyata hanya ditulis online sign, namun demikian terlapor tidak memperhatikan hal tersebut. Berarti fakta-fakta ini Notaris Michael ketidaktelitian kan. Nah, ini yang nomor 3 di halaman 10, bahwa dari surat tersebut pada poin 1 di atas tampak bahwa saudara Edric Tanaka tidak mau diketahui keberadaannya. Berarti kemungkinan dia sudah tahu posisinya di mana. Benar. Memang faktanya dia sudah tahu, Pak. Karena dia menerima grafikasi, bukan soal apa grafikasi saya tidak. Benar. Pohon natal segede gaban di rumah dia dan dia taruh dan dia menunjukkan CCTV dari handphone dia, bahwasanya menerima ini. Itu bukan hanya saya omongan sekata-kata, tetapi itu ada dasar dari saksi yang hadir. 2 sekretaris saya yang hadir ikut serta, maksudnya hadir dalam ini menemui Notaris Michael. Oke. Poin keempat, bahwa dengan telah diselenggarakannya RUPS di kantor terlapor, maka seharusnya terlapor menganggap tempat tersebut merupakan tempat yang netral bagi seluruh pemegang saham yang hadir. Tidak berpihak ya. Akan tetapi dalam kenyataan tidak demikian, di mana terlapor sampai bisa mengusir pelapor. Sedang kedudukan terlapor bukanlah merupakan pimpinan perusahaan. RUPS. Kan? Ya. Jadi fakta-fakta ini bukan hanya ini kan sesuai dengan sidang dan hasil rapat bahwa telah diselenggarakannya RUPS di kantor terlapor. Maka seharusnya terlapor menganggap tempat tersebut merupakan tempat yang netral. Tetapi kan kita bisa lihat fakta yang ada yang menjadi alat bukti itu dia bersifat sepihak. Ada sifat intimidasi dan hal-hal lain. Itu. Nomor 5, bahwa pada saat Edric Tanaka telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO, Edric Tanaka memberikan kuasa kepada Roselyn Masihor dan Michael Remizaldi Jacobus dari 2 orang dari kantor hukum MRJ Law Office berdasarkan surat kuasa nomor 021 SK RUPS tertanggal ini. Iya, oke. Jadi fakta yang ada bahwa Edric Tanaka telah ditetapkan sebagai tersangka itu adalah fakta. Itu adalah fakta. Jadi majelis mempertimbangkan dan melihat fakta ini, makanya lah dibubuhkan di dalam putusan nomor 5. Bahwa pada saat Edric Tanaka sudah menjadi tersangka, ditetapkan sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian DPO. Oke, ini nomor 5. Itu ada aneh juga sih. Memberikan kuasa Edric Tanaka kepada 2 orang kuasa. Padahal kalau tidak salah di undang-undang PT itu kan pemegang saham hanya bisa memberikan kepada 1 orang. Benar. Dan itu harusnya kan dapat memberikan habis. Melihat hal itu malah dilanggar ya. Melihat hal itu makanya dilanggar surat kuasa. Jadi surat kuasa ini juga banyak yang tidak sah ataupun ini bukanlah surat kuasa. Kan? Adanya keanehan. Kan? Makanya dibubuhkan di nomor 5 kan adanya fakta tersangka dan ya, menurut direksi
tidak bisa dikuasakan jabatannya. Jabatan. Nggak bisa. Nggak boleh. Masa notaris Michael tidak tahu? Kalau direksi nggak boleh dikuasakan, tapi kalau pemegang saham boleh. Masa dia tidak tahu? Masa notaris Michael tidak tahu? Jadi mungkin saja ini bisa dinilai apakah kepentingannya sangatlah ditandatanyakan. Dipertanyakan, ya. Oke. Dan kedua, pemegang saham, apakah bisa dikuasakan kedua orang? Nggak boleh, toh? Ada satu orang. Maka ini dibubuhkan bahwa saya diberikan kuasa pemegang saham kepada dua orang. Dan kop surat ini juga banyak keanehan. Iya, kan? Ini bukan kepentingan untuk law office, tapi ini adalah kepentingan untuk RUPS kan? RUPS. Semestinya kop suratnya juga berbeda. Apakah tanpa kop surat atau apa? Mungkin saya yang bukan sekolah notaris, kan? Saya ada seorang arsitek yang saya bukan ini, tetapi banyak faktor yang keanehan dalam janggal surat kuasa ini. Dia melihat fakta-fakta ini, tetapi masih menjalankan, sampailah dibubuhkan ke dalam akta otentik pembaharuan. Jadi itu sangat merugikan, itu sangat merugikan. Dan akhirnya lah kita laporkan kerugian itu ke Polda Metro Jaya. Oke. Fakta nomor 6, hasil rapat sidang, bahwa surat kuasa tertanggal 8 Desember tersebut di atas baru dilegalisir oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou tanggal 21 Desember 2023 dengan nomor 254 garing LGS NB X 12 2023. Jadi surat kuasa ini juga dia tahu faktanya itu tidaklah sah. Faktanya ada yang mesti dirubah, tetapi tetap dipakai seolah-olah kuasanya itu telah benar. Nah, banyaknya surat kuasa ini saya terima di tanggal 28 di kantor notaris Michael. Surat kuasa ini juga ada dugaan bahwasanya pemalsuan. Yang isinya mungkin diduga palsu dan banyak keanehan. Masa fakta ini sebagai notaris dia tidak mengetahui? Dia sudah mengetahui bahasanya ini adanya cacat hukum, tetapi masih dipakai. Jadi surat kuasa ini juga sudah dibuat laporan? Surat kuasa ini belum dibuat laporan, karena surat kuasa ini setelah adanya pengaduan, hasil-hasil dari ini bisa terlihat dari sini, dari online sign 12 Desember, ini yang akan kita cari tahu lebih dalam. Mungkin dari ini, mungkin saya bisa tegaskan nanti dari sidang selanjutnya ke MPW, ke Majelis Pengawasan ini, Kehormatan Wilayah DKI. Oke. Nomor 7, hasil rapat. Bahwa terlapor telah diingatkan oleh pelapor. Saya sudah mengingatkan loh. Untuk tidak melakukan kriminalitas, untuk tidak melakukan aksi-aksi membantu dua tersangka ini. Kan? Saya sampai memperlihatkan medis Susan. Saya ini adalah korban, kan? Mereka bersifat untuk pengambilan sepihak, menguntungkan. Jadi permasalahan bukan karena handphone, lebih ke ini keinginan untuk memiliki sendiri. Jadi fakta nomor 7 bahwa terlapor telah diingatkan oleh pelapor. Saya sudah mengingatkan pada tanggal 20 Desember 2023 untuk membatalkan atau setidaknya tidak memfasilitasi perbuatan berita acara RUPS LB PT Crown Crusher Konstruksindo. Namun permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh terlapor. Padahal terlapor mengetahui pula bahwa pelapor merupakan salah satu pemegang saham dan telah terjadi penganiayaan dilakukan Edith Tanaka terhadap pelapor.